dan di sini kita akan membahas tentang macam-macam gaya belajar. Oke, di sini ada 3 materi pembahasan. Yang pertama ada macam-macam gaya belajar menurut Cynthia Ulrich Tobias. Kemudian yang kedua ada macam-macam gaya belajar menurut De Porter dan Hernacki. Dan yang terakhir ada macam-macam gaya belajar menurut Kolb. Menurut Cynthia Ulrich Tobias, gaya belajar ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada sekuensi konkret atau konkret berurutan. Anak yang bertipe konkret berurutan ini biasanya mengalami kesulitan apabila diminta untuk menangkap suatu pelajaran yang bersifat abstrak dan yang memerlukan daya imajinasi yang kuat. Nah, dengan kata lain, ia membutuhkan banyak contoh atau peragaan dan semua ini disajikan dalam bentuk yang sistematis dan berurutan. Nah, tipe anak ini tidak bisa diburu-buru untuk menyelesaikan tugasnya. Yang kedua ada sekuensial abstrak atau abstrak berurutan. Anak yang bertipe ini cenderung kritis dan analitis karena dia memiliki daya imajinasi yang kuat. Ia pun lebih menyukai pelajaran atau informasi yang disajikan secara sistematis. Kemudian yang ketiga yaitu random abstrak atau abstrak acak. Anak yang bertipe abstrak acak, pelajaran yang disajikan secara berurutan atau sistematis tidaklah menarik. Ia tidak terbiasa terpaku oleh pengajaran di dalam kelas, jadi dia lebih suka belajar secara bebas. Contohnya, siswa ini lebih suka belajar lewat cerita atau pengalaman pribadi. Yang terakhir ada random konkret atau konkret acak. Anak yang bertipe konkret acak adalah anak yang penuh dengan energi dan ide-ide yang menarik. Ia belajar banyak melalui panca inderanya dan tidak terlalu tertarik dengan hal-hal yang memerlukan penalaran abstrak. Anak bertipe ini cenderung mengalami masalah dalam sistem pengajaran di sekolah, sebab ia bukanlah tipe penurut. Nah, istilahnya kunci baginya adalah spontan dan nyata. Poin pembahasan yang kedua ada macam-macam gaya belajar menurut De Porter. Ada 3 jenis gaya belajar. Yang pertama itu visual. Gaya belajar visual menitik beratkan pada ketajaman penglihatan. Gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya untuk kemudian bisa mempercayainya. Jadi, anak lebih paham jika pelajaran dijelaskan lewat gambar, grafik, atau video. Yang kedua, gaya belajar auditori. Mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. Artinya, kita harus mendengar, baru kemudian kita bisa mengingat dan memahami informasi itu. Contohnya, siswa bisa mengingat pelajaran hanya dengan mendengarkan penjelasan guru saja. Kemudian yang ketiga, ada gaya belajar kinestetik. Mengharuskan individu yang bersangkutan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar ia bisa mengingatnya. Hanya dengar memegangnya saja, seseorang yang memiliki gaya belajar ini bisa menyerap informasi tanpa harus membaca penjelasannya. Poin yang terakhir, macam-macam gaya belajar menurut Kolb. Ada 4 gaya belajar. Yang pertama, concrete experience. Siswa belajar melalui perasaan dengan menekankan segi-segi pengalaman konkret, lebih mementingkan relasi dengan sesama dan sensitivitas terhadap perasaan orang lain. Yang kedua, abstract conceptualization. Siswa belajar melalui pemikiran dan lebih terfokus pada analisis logis dari ide-ide, perencanaan sistematis, dan pemahaman intelektual dari situasi atau perkara yang dihadapi. Yang ketiga, reflective observation. Siswa belajar melalui pengamatan. Penekanannya mengamati sebelum menilai, menyimak suatu perkara dari berbagai perspektif, dan selalu menyimak makna. Yang terakhir, active experientiation. Siswa belajar melalui tindakan, cenderung kuat dalam segi kemampuan melaksanakan tugas, berani mengambil resiko, dan mempengaruhi orang lain lewat perbuatannya.
Selanjutnya, Kolb mengemukakan bahwa setiap individu tidak didominasi oleh satu gaya belajar tertentu secara absolut, tetapi cenderung membentuk kombinasi dan konfigurasi gaya belajar tertentu yang diklasifikasikannya ke dalam 4 tipe. Tipe pertama, Diverger. Tipe ini perpaduan antara concrete experience dan reflective observation. Siswa dengan tipe Diverger memiliki keunggulan dalam kemampuan imajinasi dan melihat situasi konkret dari banyak sudut pandang yang berbeda. Kemudian, menghubungkannya menjadi sesuatu yang bulat dan utuh. Siswi seperti ini menyukai tugas belajar yang menuntutnya untuk menghasilkan ide-ide. Nah, mereka juga biasanya lebih banyak bertanya. Tipe 2, Assimilator. Tipe kedua ini perpaduan antara abstract conceptualization dan reflective observation. Siswa dengan tipe assimilator memiliki keunggulan dalam memahami dan merespon berbagai sajian informasi serta mengorganisasikan, merangkumkannya dalam suatu format yang logis, singkat, dan jelas. Tipe ketiga, Converger. Tipe ini perpaduan antara abstract conceptualization dan reflective observation. Siswa mampu merespon terhadap berbagai peluang dan mampu bekerja secara aktif dalam setiap tugas yang terdefinisikan secara baik. Mereka juga cenderung lebih menyukai tugas-tugas teknis atau aplikatif. Yang terakhir, tipe 4, Akomodator. Tipe ini perpaduan antara concrete experience dan active experimentation. Siswa tipe ini senang mengaplikasikan materi pelajaran dalam berbagai situasi baru untuk memecahkan berbagai masalah nyata yang dihadapinya. Mereka suka membuat pengalaman nyata yang dilakukan sendiri. Mereka suka membuat rencana dan melibatkan dirinya dalam berbagai pengalaman baru yang menantang. Dari uraian berbagai teori, dapat disimpulkan bahwa gaya belajar siswa sangat beragam, baik berdasarkan cara berpikir, pengamatan, maupun tindakan. Cynthia Tobias mengelompokkan gaya belajar berdasarkan pola pikir dan cara menerima informasi, sekuensial atau acak, konkret atau abstrak, sedangkan De Porter mengelompokkan berdasarkan modalitas indera, visual, auditori, dan kinestetik. Sementara, Kolb lebih menekankan pada pengalaman belajar dan pengolahan informasi yang melibatkan kombinasi perasaan, pemikiran, pengamatan, dan tindakan. Tidak ada gaya belajar yang lebih baik dari yang lain. Setiap individu dapat memiliki kombinasi unik yang membentuk gaya belajarnya sendiri. Ada tips belajar secara efektif. Nah, belajar efektif bisa dilakukan dengan cara sederhana. Pertama, buat jadwal belajar agar waktu lebih teratur dan tidak terburu-buru. Pilih tempat belajar yang tenang supaya lebih fokus dan tidak mudah terganggu. Selain itu, pahami materi sedikit demi sedikit. Jangan hanya menghafal. Jangan lupa untuk istirahat sejenak agar otak tetap segar. Terakhir, biasakan mengulang pelajaran supaya makin paham dan ingat lebih lama. Guru BK bisa membantu dalam kesulitan belajar dan menemukan solusi yang terbaik dalam setiap masalah yang dihadapi oleh siswanya. Mari bergabung bersama saya di jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon.